Bang, bahas Aikawa Love. Oke, mari kita bahas. Aikawa Love merupakan Shinigami laki-laki Kapten Divisi 7 Gote 13 pada saat 100 tahun yang lalu. Tinggi badan 189 cm, berat badan 86 kg. Debut pertama dalam chapter 214 atau episode 122. Tetsu Inada merupakan pengisi suara dalam anime versi Jepang. Ini adalah perubahan penampilan Aikawa mulai dari saat masih menjadi Kapten Divisi 7, saat menjadi Visor, dan saat arc TYBW. Penampilan Aikawa memang mengalami perubahan penampilan terutama rambut. Saat masih menjabat Kapten Divisi 7, rambutnya bulat afro. Saat menjadi Visor dan Akte YBW, rambut afro dengan 5 runcing seperti bentuk bintang. Yang tidak berubah, Aikawa selalu memakai kacamata sampai Akte YBW. Aikawa tipe pribadi yang santai, ramah, dan menjunjung tinggi rasa hormat, seperti saat memukul Fukutaicho Hiyori yang telah menyerang Kapten Shinji Hirako. Aikawa menyuruh Hiyori meminta maaf ke Kapten Shinji dan harus bertindak sesuai usianya. Aikawa sangat suka membaca manga, namun di lain sisi Aikawa merupakan tipe petarung yang kuat dan tanpa ragu menyerang musuhnya. Sebagai seorang mantan Kapten Divisi Gote 13, tentu Aikawa adalah Shinigami yang memiliki kemampuan di atas rata-rata Shinigami pada umumnya. Tekanan Reiatsu tinggi, Master Berpedang, Master Sunpo, daya tahan dan kekuatan fisik di atas rata-rata. Namun sampai video ini dibuat, Aikawa Love belum pernah menggunakan teknik Kido, namun bukan berarti tidak bisa menggunakan teknik Kido. Aikawa memiliki Zanpakuto mode bilah panjang dengan Suba berbentuk lambang hati. Saat masih menjadi Kapten Divisi, Zanpakutonya berada di pinggang kiri di dalam ikat pinggangnya. Ketika menjadi Visor, Zanpakutonya masih sama di sebelah kiri namun dengan diikat semacam kain yang dikalungkan menyilang di bahu kanan. Shikai Aikawa bernama Tengumaru dengan perintah perilisan dengan mengatakan hancurkan. Bila Zanpakuto berubah menjadi kanabo hitam besar yang memiliki semacam duri-duri tajam, wujudnya menyerupai kaktus, gagangnya dililit kain putih. Shikai memiliki teknik bernama Hibuki no Kosuchi. Aikawa mengkombinasikan teknik ini dengan kekuatan topeng holo. Aikawa mengangkat Tengumaru, kemudian mengeluarkan api dan menyelimuti Tengumaru. Aikawa kemudian melemparkan api tersebut ke arah lawan yang menghasilkan ledakan api. Untuk Bankai Aikawa belum pernah diperlihatkan, namun sebagai mantan Kapten Divisi Gote 13, dia memiliki kekuatan Bankai. Aikawa memiliki kekuatan holo di dalam dirinya karena holofikasi Aizen. Topeng holonya seperti topeng tradisional Oni Jepang. Saat topeng diaktifkan, Aikawa mendapatkan peningkatan kekuatan dan daya tahan tubuh. Tentu, Aikawa mampu menembakkan Zero layaknya holo, seperti yang dilakukan anggota Visor lainnya. Sekitar 100 tahun yang lalu, Aikawa Love menjabat sebagai Kapten Divisi 7 Gote 13. Dia terlihat di markas Divisi 1 saat acara pelantikan Urahara Kisuke menjadi Kapten Divisi 12 yang baru, menggantikan Kapten Kiryo Hikifune yang dipromosikan menjadi Zero Bantai. 9 tahun kemudian, saat terjadi peristiwa hilangnya Kapten Mugurama Kensei dan timnya yang sedang melakukan penyelidikan dan investigasi kasus hilangnya Shinigami, Kapten Aikawa Love diberi tugas untuk melakukan penyelidikan terhadap apa yang terjadi dengan Kapten Mugurama Kensei dan timnya. Kapten Aikawa Love dikirim bersama Kapten Rojuro Otoribashi, Kapten Shinji Hirako, Fukutaicho Nanao Ise, dan Wakil Kapten Korps Kido Hachigen Usoda. Saat di lokasi kejadian, terjadilah pertempuran antara kelompok Aikawa melawan Kensei dan Mashiro yang terholofikasi. Aikawa Love kemudian melawan Kensei dan betapa terkejutnya dia dengan kecepatan Kensei. Kensei sudah ada di belakangnya dan meninju Aikawa dari belakang. Timbul ledakan dan asap tebal. Kensei kembali menyerang dan Aikawa menahannya dengan Zanpakuto miliknya. Aikawa Love terlihat mengalami beberapa luka bakar dengan Shihakuso dan Haori Kapten hancur di bagian kanan. Setelah berhasil menahan Kensei dan Mashiro berkat bantuan Hachigen, Aikawa dan lainnya mendiskusikan apa yang harus dilakukan. Namun singkat cerita satu persatu dari mereka berubah terkena holofikasi dan pingsan. Singkat cerita para korban holofikasi diselamatkan Urahara, Taisai, Yoruichi, dan dibawa ke dunia manusia. Dalam cerita utama, Aikawa kembali muncul di salah satu gudang yang dijadikan markas Visor. Dia muncul bersama Visor lainnya saat menyambut kedatangan Ichigo Kurosaki yang ingin berlatih menguasai kekuatan holo sama seperti para Visor. Aikawa ikut dalam pelatihan Ichigo dalam menguasai kekuatan holonya. Dia menjadi yang ketiga dalam melawan Ichigo dalam mode holo setelah Yadomaru Lisa dan Mugurama Kensei. Aikawa sempat mengalami luka di bahu kiri dan jatuh ke belakang. Setelah melewati ketegangan, akhirnya Ichigo berhasil menguasai kekuatan holonya. Dalam pertempuran di kota Karakura palsu, Aikawa muncul bersama para anggota Visor lainnya. Aikawa kemudian mengaktifkan topeng holo dan berhasil mengalahkan satu holo Gillian. Kemudian dia bersama Rojuro berhadapan dengan Espada Number One, Coyote Stark yang sudah dalam mode Resurrection. Aikawa Love maju menyerang dan langsung mengaktifkan Shikai-nya, membuat Stark langsung terhempas ke bawah ke reruntuhan bangunan.
Setelah beberapa saat, Aikawa melanjutkan kembali serangannya dikombinasikan dengan kekuatan holonya. Sekali lagi, Stark kembali terhempas keras ke reruntuhan bangunan. Coyote Stark bangkit lagi dengan teknik Zero yang berwujud para serigala. Serigala-serigala itu menyerang. Aikawa dan Rojuro langsung bersiap dengan mengaktifkan topeng holo mereka. Keduanya menyerang menggunakan kekuatan Shikai masing-masing. Pertarungan begitu sengit sampai pada akhirnya serigala-serigala itu berhasil mengenai mereka berdua dan langsung berubah menjadi ledakan Zero. Tubuh Aikawa dan Rojuro nampak agak babak belur hingga topeng holo mereka menghilang. Hingga Kyoraku datang kembali menyerang Stark lewat bayangan dan setelahnya Kyoraku dan Stark bergantian menyerang hingga akhirnya Stark dikalahkan Kyoraku. Kemudian Aikawa Love bersama-sama dengan Shinigami dan Vizard yang masih bertahan kemudian menghadapi Aizen, tapi dengan mudah dikalahkan Aizen. Di akhir pertempuran, Aikawa Love dan rekan-rekannya berhasil selamat dan dirawat oleh Kapten Unohana Yajiro. Dalam novel Bleach berjudul Death Save the Strawberry yang bersetting setelah kekalahan Aizen dari Ichigo, Aikawa Love memilih tinggal di dunia manusia agar tetap bisa dengan bebas membaca manga yang dia sukai. Saat arc TYPW, Aikawa Love diminta tolong Urahara untuk membantunya mengalahkan pasukan Quincy Yhwach. Aikawa bersama Hiyori, Lisa, dan Hachigen tiba di laboratorium di Soul Society. Mereka semua kemudian memakai Shihakuso Shinigami dan menuju ke Istana Soul King. Di area Istana Soul King yang sudah dikuasai oleh Yhwach, mereka berempat ternyata harus berhadapan dengan Stand Leader M, Jared Valkyrie, yang sudah dalam wujud raksasa. Mereka berempat menyerang bersama memakai kekuatan topeng holo, kecuali Hachigen yang tidak mengaktifkannya. Namun mereka berempat dihempaskan oleh Jared Valkyrie.